Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Fedrianto, NPM 217105105. Sini saya akan mempresentasikan hasil UTP Artificial Intelligence yang sudah saya buat. Oke, yang ini. UTP Artificial Intelligence, makanya saya di sini menggunakan dataset dari VNet HVS23. Ini GitHub-nya. Ini dari GitHub-nya. Lalu untuk file raw-nya ada di sini. Nah, ini untuk raw-nya dari yang udah saya buat. Kurang lebih ada 12-13 ribu data. Ini untuk datasetnya, ini untuk yang link yang raw. Pertama kita buat library itu seperti biasa menggunakan pandas, lalu menggunakan NumPy, SNP. Lalu ini untuk yang utamanya itu sklearn. Nah, di sini kita pakai logistic regression untuk modelingnya. Lalu untuk evaluasi modelnya pakai random forest. Ya, logistic regression ini untuk memprediksi hasil biner, sedangkan random forest untuk memprediksi hasil regresi atau klasifikasi. Lalu sini untuk splitting data, lalu menghitung skor. Lanjut ke datasetnya, kita inisiasi yaitu data sama dengan PD read CSV, masukin yaitu raw-nya dari yang udah kita ambil di atas. Lalu kita print data, ada kurang lebih 12.293 data di sini. Oke, sebelum pre-processing kita kan baca-baca dulu sedikit. Nah, di sini ada genre yang sesat. Jadi mungkin kita bakal hapus yang khusus only genre ini dulu. Nah, di pre-processingnya, supaya terhindar dari kesesatan, kita hapus data yang bergenre hentai. Oke, data sama dengan data, genre tidak sama dengan hentai. Jadi kita hapus, terus kita print. Hasilnya dari 293 jadi 285. Kurang lebih ada 8 yang udah kita hapus. Nah, itu sisa yang dia genrenya lebih dari satu itu nggak bisa dihapus. Sebenarnya mungkin bisa, cuma saya masih kurang ilmunya buat bisa menghapus, tapi nggak apa-apa, kita atasin dengan cara preprocessing yang selanjutnya itu di bawah menggunakan untuk menghapus data yang memiliki nilai 0 atau 6. Di sini kan ada nilai 6, kebetulan juga genrenya sama, jadi kita hapus. Sebenarnya lebih dari satu ya, ini kan ada 12.285. Kita hapus dengan fungsi data drop. Nah, invest dengan true. Lalu kita print lagi. Nah, dari 12.285 jadi 12.278. 12.278 kurang lebih berapa? 278, 285. Kurang lebih ada 7 ya, kita hapus. Oke. Selanjutnya, preprocessing yang selanjutnya itu mengganti kolom tipe ini, movie, TV, OVA itu menjadi float karena kita mau jadiin kolom tipe ini jadi target. Seperti misalkan jika dia ber-ID ini, ber-episode segini, rating segini, member segini, genrenya segini, kira-kira dia tipenya apa itu, movie, TV, OVA, atau lain-lain. Nah, untuk memudahkannya, jadi kita mengganti, harus diganti menjadi float. Nah, kenapa ini yang pertama ada ONA? Karena setelah saya selidiki lagi, mencari semua jenis dari tipe yang ada di data ini ada 12 ribuan. Setelah saya cari-cari lagi, ternyata ada dia yang typo, yang tulisan ONA. Jadi sebelum kita bikin float, ONA-nya kita ganti OVA dulu, karena itu mungkin maksudnya OVA. Jadi ONA diganti OVA, lalu movie ganti 0, TV jadi 1, OVA-nya diganti 2, spesial 3, musik 4. Semuanya diganti jadi float. Lalu yang di sini mengganti episode yang unknown menjadi 1. Sebenarnya ini nggak perlu ya, karena tadi udah none. Cuma sebelumnya saya udah pernah nge-run dan dia error dan harus di bagian episode di sini tetap ada yang unknown, tulisannya in continuous unknown itu. Jadi harus diganti dengan angka. Udah saya ganti aja 1. Data episode di replace unknown jadi 1. Oke, setelah itu data jumlahnya 278 sama, cuma bedanya di bagian type-nya dari movie, TV, OVA berubah jadi kayak 0, 1, 2 dan seterusnya 278. Lalu sini untuk data trainingnya kita buat duplikat agar data hanya berisi angka. Oke. Sini kan ada tadi nama sama genre, kita hapus dulu drop.
kalau udah di drop, dia kita buat sekalian variabel baru itu data trend. Ini untuk datanya, ya kan datanya namanya data biasa, data untuk ngetes akurasi untuk model dan sebagainya macamnya. Untuk data training ya ibaratnya kita buat data train menggunakan data drop dari ini sistem undangan 1. Itu maksudnya setiap barisnya itu ya sistem undangan 1. Lalu berikutnya ada memisahkan fitur dengan target. Oke. X undangan data train drop type, lalu Y undangan data train. Oke. X ini fiturnya yaitu selain dari tipe, yaitu ada anime ID, ada episode, ada rating, sama member. Nah, 4 ini namanya fitur karena kan dia ngedrop type, type-nya nggak masuk, berarti selain type dia X ini fitur, dan Y ini type. Nah, bagian ini namanya target. Lalu splitting data, karena data lebih dari 800 ya, ada 12.000, maka menggunakan rasio 4:1. Oke, X train, X test, Y train, Y test. Oke, ini memang default ya caranya. Untuk mengubahnya di bagian sini itu test size undangan 0,2 atau 20% atau 1/4. Nih. Maksudnya 4:1. Nah, satunya ini kan udah pasti 20%, karena dia 1/5 untuk test size. Lalu modelnya yang pertama menggunakan logistic regression, itu memprediksi hasil biner, dan ini model yang paling sering digunakan oleh orang-orang. Kita buat dengan variable model sama dengan logistic regression, max iterasinya sama dengan 1000, itu perulangannya 1000. Itu sesuai rekomendasinya itu antara 100 sampai 1000. Jadi kita pakai yang paling maksimal aja 1000. Lalu model fit kita latih ya datanya, jadi udah dilatih lalu diprediksi sama variabel prediksinya itu YPRED sama dengan model predik dari tesnya. Lalu selama hitung akurasi kemudian akurasi skor YTS YPRED, kita print hasilnya udah 60,77%. Ini udah mencapai minimal dari tugas dari UTP kita, itu 60%. Tapi nggak apa-apa, kita harus di machine learning atau ya di tahapan ini kita harus tetap evaluasi model dengan model-model yang lain. Nah, model yang paling sering digunakan untuk evaluasi juga itu diantaranya ada Random Forest. Karena di atas sudah kita import library-nya, memang udah niat dari awal, jadi udah kita import langsung aja inisiasi. Di sini ada model sama Random Forest Classifier and Estimator 100. Ini maksudnya apa? Estimator ini pohon, kan Random Forest-nya artinya pohon hutan random. Nah, sini ada jumlahnya ada 100 pohon gitu. Sedangkan random state ini apa? Random state ini angka atau nilai yang sebenarnya random, tapi dia random kalau misalkan kita nggak kasih nilai. Tapi kalau kita kasih nilai maka dia konsisten di angka 0. Seperti di atas kan ada ini 0 random state-nya. Lalu kita latih dengan model random forest classifier, kita prediksi lalu kita hitung akurasinya, dia naik 10% jadi 70,45%. Oke, ini udah bagus ya. Lanjut, kita evaluasi model menggunakan data dummy yang baru. Oke, sebelum evaluasi data dummy, sebelumnya saya sebenarnya udah buat evaluasi model dengan dua model yang lainnya, itu di copy nih di file copy-nya. Tidak saya masukkan karena random forest sudah cukup yang paling tinggi. Oke, sini ada Oke, nah ini saya menambahkan dua. Yang pertama ada decision tree, yaitu pohon keputusan. Caranya semua sama, bedanya cuma di model sama dengan decision tree classifier. Nah, di inisiasinya aja. Ini importnya, dah sini aja bedanya. Lalu kita hitung akurasinya. Akurasinya 61,66%. Lebih baik 1% dari apa namanya tadi, logistic regression. Nah, lalu satunya lagi ada dari snackboard, yaitu tetangga terdekat. Sini saya buat dari snackboardnya 50. Ini maksudnya 50 tetangga terdekat. Nah, dia klasifikasinya dari 50 tetangga terdekat, terus dilatih dan sebagainya macamnya. Setelah dihitung akurasinya ternyata hanya 45%, turun drastis. Turun 15% dari logistic regression, lalu juga turun 25% dari random forest. Oke, ini kurang bagus ya. Untuk decision tree masih lumayan. Lanjut ke evaluasi model menggunakan data dummy. Nah, sini kita buat data frame baru, yaitu namanya dummy. Dia masih satu topik dengan yang ada di atas, cuma dia beda isinya seperti ini. Contohnya ada 5 kolom. Yang pertama kolomnya adalah nama anime, lalu kolom kedua ada action, adventure, fantasi, dan komedi. Nah, ini konsepnya gimana? Ini konsepnya gini. Misalkan di sini kan ada nama animenya ada 1, 2, 3, ada 4, 5 ya. Ada 5 maksudnya.
Ada Full Metal Alchemist, ada Death Note, Black Clover, Sword Art Online, Sailor Moon. Nah, ini kan isinya kolomnya action, adventure, fantasy, dan komedi. Di sini cuma ada biner 1 dan 0. Maksudnya apa? Ini maksudnya jika Fullmetal Alchemist ini bergenre action, maka nilainya 1. Namun jika tidak, nilainya 0 seperti fantasi dan komedi. Nah, makanya dia seperti ini. Death Note dia action dan fantasi dan komedi, namun tidak adventure dan seterusnya. Lalu di print, lalu kita buat juga .df sebenarnya data frame, lalu kita print. Oke, jika sudah, kita lanjut. Misalkan kolom yang akan digunakan sebagai fitur X dan Y. Nah, fiturnya di sini yaitu adventure, fantasi, dan komedi. Sebenarnya bisa aja kita pakai yang tadi yaitu dengan dropnya itu dua, itu nama anime sama action kita drop, tapi nggak apa-apa, ini biar lebih jelas saja. Itu fiturnya itu ada adventure, fantasi, dan komedi. Dari 3 genre ini kira-kira udah pasti belum dia action gitu. Nah, seperti ini targetnya itu action genre. Lalu kita splitting data latih dan data uji itu 20%. Sini CLF itu classifier, classification, logistic regression maksiternya 100 saja karena datanya cuma dikit. Lalu kita latih, kita prediksi, dan akurasinya 100. Itu wajar karena datanya cuma sedikit dan datanya cuma 1 dan 0, maka akurasinya akan 100%. Oke, sekian presentasi UTP Artificial Intelligence dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.